An-Nur ayat 35. Yaitu tentang alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Tadi sudah disebutkan. Kemudian kita lihat lagi petunjuknya ada di mana lagi? Ada di Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Sok teman-teman renungkan, apa sih kebesaran Allah yang ada dalam tubuh manusia? Apa sih kebesaran Allah yang ada dalam tubuh manusia? Jika teman-teman mau mempelajari, ternyata tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri karena kebesaran Allah. Tubuh manusia itu mampu mengobati dirinya sendiri, mampu mengobati organ tubuhnya sendiri. Itu tubuh kita, teman-teman. Sudah Allah berikan kebesaran Allah, di mana tubuh manusia itu hebat, teman-teman. Sok, renungkan hal yang paling sederhana saja, kehebatan yang sangat luar biasa. Ada orang sakit kepala, minum obat sakit kepala, minumnya lewat mulut, turunnya ke lambung. Kenapa sakit kepalanya berkurang? Siapa yang menghantarkan? Kok tahu? Oh, ini obat untuk sakit kepala. Siapa yang ngasih tahu? Coba kita makan. Makanan yang kita makan ada protein, ada gizi, ada karbo, dan lain sebagainya. Kemudian mereka berfungsi untuk organ-organ tubuh yang membutuhkan. Siapa yang mengatur itu semua? Jika bukan kebesaran Allah. Lihat kebesaran Allah dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Perhatikan baik-baik. Pernah nggak terfikirkan, kenapa sih tubuh manusia dipenuhi dengan garis? Pernah nggak? Atau justru teman-teman baru mendengar, tubuhnya dipenuhi garis? Sok perhatikan, setiap organ tubuh kita, bagian tubuh kita dipenuhi dengan garis-garis. Sok perhatikan, dipenuhi dengan garis. Ada garis kepala, ada garis rambut, ada garis mata, ada garis yang memisahkan sebelah kanan, sebelah kiri, ada garis di lengan, ada garis di badan, ada garis di perut, di telapak tangan juga ada garis. Dan ternyata dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Ibnu Sina, ternyata jumlah garis dari tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Nanti kalau lagi santai teman-teman bisa dihitung tuh. Dari mulai garis rambut, garis kepala, garis hidung, kemudian garis mulut. Sok, nanti ada 114 garis. Dan lihat telapak tangan manusia, lihat Rasulullah bersabda, jika Anda sentuh tangan ini di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tangan manusia Allah berikan karunia, kebesaran yang sangat luar biasa. Coba perhatikan, dari kelingking sampai ibu jari, kita lihat garisnya banyak? Banyak. Ada berapa ruasnya? Ada 33. 33 titik, sebagaimana 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak, ini kebesaran Allah, teman-teman. Lihat lagi telapak tangan kita. Ada garisnya enggak? Ada kan? Ini membentuk garis angka Arab ini. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81 di jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Lihat lagi. Jari kita ada garisnya nggak di sini? Ada, namanya apa? Sidik jari. Ada nggak manusia di muka bumi ini yang sidik jarinya sama? Bermiliaran manusia tidak akan mungkin ada yang sidik jarinya sama. Apakah ini bukan kebesaran Allah? Coba perhatikan lagi. Jari kita jumlahnya ada berapa? Ada 5. Jika kita perhatikan ini membentuk lafaz Arab, ini alif, ini lam, ini ha, dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha, dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak. Dan lihat tubuh manusia, dalam kitab Asy-Syifa disebutkan, garis utama adalah garis leher. Sok, di leher punya garis nggak? Semuanya orang punya garis. Leher ke atas disebutnya dunia, leher ke bawah disebutnya akhirat. Kenapa sih leher itu batas antara dunia dan akhirat? Jika kita nggak punya tangan, dipotong di sini, masih bisa hidup? Masih. Kalau kita nggak punya lengan, masih bisa hidup? Masih. Kalau kita nggak punya kaki, masih bisa hidup? Masih. Tapi kalau kita nggak punya leher, antara dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Kemudian dalam kitab disebutkan, jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakitnya disebabkan karena perkara dunia. Apa itu perkara dunia? Keinginan, harapan, angan-angan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kecintaan berlebih perkara dunia. Jadi kalau kita punya penyakit dari leher ke atas, itu penyebab utamanya dari perilaku kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri, karena adanya kecintaan dunia yang berlebih. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kekhawatiran, kecemasan yang berlebih.
Itu penyebabnya teman-teman. Nah, kalau secara medis itu ada penjelasannya. Kita sekarang bicara tentang perkara ruhani. Maka kita melihatnya satu sudut pandang dulu, yaitu perkara ruhani. Ya, perkara ruhani. Seperti itu ya. Kemudian lihat jika ada penyakit dari leher ke bawah, disebutnya apa? Penyakit wilayah akhirat. Semua penyakit penyebabnya dari sifat kita, dari ruhani kita, dari ibadah kita. Mungkin teman-teman masih belum paham, masih agak belum mudeng. Nanti saya jelaskan. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Sok di sini ada garisnya enggak? Ada garisnya enggak di sini? Memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, itu disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Ya, jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, itu disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyakitnya disebabkan karena hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Kemudian, jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Penyakitnya disebabkan karena hubungan kita dengan Allah. Itu adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Mungkin teman-teman masih belum paham. Yuk, sekarang kita ambil contoh saja. Ya, sekarang kita ambil contoh saja. Penyakit stroke. Secara medis, orang yang terkena penyakit stroke karena adanya sumbatan di otak. Jika sumbatannya di otak kanan, stroke-nya sebelah kiri. Jika sumbatannya di otak kiri, stroke-nya sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD. Sebelah kanan, otak sebelah kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Yuk, kita ambil contoh satu penyakit dulu. Ada nggak di sini yang terkena penyakit stroke? Ada nggak di sini yang punya penyakit stroke? Mungkin saudaranya, keluarganya, siapa? Ada nggak? Lihat, kita ambil contoh stroke sebelah kanan dulu. Yuk, kita ambil contoh orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan. Jika secara medis adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Secara wujud nyata, tangan dan kaki berkurang fungsinya, tangan dan kaki bahkan ada yang sampai lumpuh. Yuk kita lihat cara mendiagnosanya bagaimana. Tangan dan kaki di mana wilayahnya? Di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat. Tangan dan kaki sebelah kanan. Sebelah kanan disebutnya apa? Hablum minan nas rahmatan lil alamin. Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Lantas apa penyebab orang terkena stroke sebelah kanan? Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Sok, orang-orang yang punya stroke sebelah kanan, apa kabar silaturahim Anda dengan orang tua? Dengan mertua, baik-baik saja enggak? Apa kabar silaturahim Anda dengan saudara-saudara Anda? Dengan keluarga Anda, dengan kerabat Anda, baik-baik saja enggak? Atau justru Anda belum lama ini habis memutus silaturahim? So, lihat orang-orang yang punya stroke sebelah kanan. Ada permusuhan, ada silaturahim yang rusak yang ia perbuat. So, perhatikan teman-teman. Ada silaturahim yang ia rusak. Ada permusuhan yang ada dalam dirinya. Ada silaturahim yang rusak. Dari mana rusaknya silaturahim? Penyebab stroke, sebelah kanan, sumbatan otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri, otak di atas leher disebutnya dunia. Sebelah kiri hablum minallah, perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Perkara jodoh, perkara rizki, perkara mati. Lihat, perkara jodoh dengan anaknya bisa menikah. Dengan anaknya bisa mencintainya. Dengan mertuanya. So, apa kabar? Jika ternyata perkara anak dan mertua ternyata aman. So, perkara jodoh lagi. Mungkin anaknya dilamar atau anaknya ngelamar, ditolak. Akhirnya putus silaturahim. Ada nggak kejadian itu? Ya. Ada nggak kejadian itu? So, sekarang yang kedua. Dari mana silaturahim itu rusak? So, dari mana? Perkara rizki. Ada nggak rebutan warisan jadi rusak silaturahim? Ada nggak persaingan bisnis jadi rusak silaturahim? Ada nggak perkara pekerjaan jadi rusak silaturahim? Ada nggak teman-teman? Sok, ada nggak persaingan bisnis atau mungkin adanya warisan, adanya pekerjaan yang merusak silaturahim? Ada nggak? Sok teman-teman. Mungkin rebutan warisan dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkara mati. Ada nggak kesalahan yang pernah dilakukan membuat orang sakit hati
Silaturahim jadi rusak, belum minta maaf orangnya sudah mati. Sok. Ya. Sok, ada nggak? Lihat. Inilah cara kita mengetahui dari mana penyebab penyakit kita dari segi rohani. Kalau dari segi medis, dokter udah paham betul. Dokter udah paham betul, udah tahu betul organ tubuh mana yang bermasalah, organ tubuh mana yang punya salah, kemudian bagian-bagian mana yang bermasalah itu medis udah tahu. Apakah Allah titipkan kita penyakit, kita disuruh belajar fungsi hati apa, fungsi jantung apa? Apakah Allah titipkan kita penyakit, Allah nyuruh kita sibuk cari obat? Allah titipkan kita penyakit, Allah suruh kita sibuk ikhtiar ke sana kemari? Bukan, teman-teman. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam At-Tahrim ayat 8, yaitu nyuruh kita taubat. Ya, nyuruh kita taubat, teman-teman. Coba sekarang renungkan. Kita punya rumah, atap kita rusak. Sehingga apa? Ketika hujan jadi bocor. Ketika punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom. Kira-kira bocornya sembuh nggak? Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak, teman-teman? Begitu punya atap bocor, sibuk cari ember ini, sibuk cari baskom ini. Demi apa? Demi bocornya tidak kemana-mana. Bocor apa? Ember ini penuh, cari ember lain. Ember lain penuh, cari baskom lain, cari wadah lain. Dengan kita sibuk cari ember, cari baskom, apakah bocornya sembuh? Tidak, teman-teman. Kita harus perbaiki atap yang rusak. Begitupun tentang penyakit. Kalau kita hanya sibuk ikhtiar, hanya sibuk berobat, hanya sibuk terapi, sedangkan penyebabnya belum diperbaiki, mau sampai kapanpun penyakit itu tidak akan sembuh, teman-teman. Dengan kita berobat, dengan kita ikhtiar, sebagaimana kita cari ember, cari baskom, mengurangi rasa sakitnya, namun tidak menyembuhkan penyakitnya. Karena sampai detik ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu, nggak ada. Andaikan medis bisa menciptakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit, rumah sakit sepi, teman-teman. Ya, rumah sakit sepi. Karena sekali minum obat sembuh penyakitnya. Sakit ini minum obat lagi sembuh penyakitnya. Kalau ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit, semua rumah sakit sepi. Semua apotek sepi. Karena cukup sekali beli, sembuh penyakitnya. Udah nggak ada lagi orang sakit. Tapi lihat, rumah sakit tetap ramai, apotek tetap ramai. Karena obat tidak menyembuhkan, hanya mengurangi rasa sakit. Tuh, teman-teman. Sedangkan Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita sibuk cari obat. Melainkan sibuk nyuruh kita perbaiki kesalahan. So, buktinya apa? Al-Quran surat At-Tahrim. Bagi yang beriman dengan Al-Quran. Bagi yang nggak beriman dengan Al-Quran, ya nggak usah percaya, seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu.